Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini kita akan mendiskusikan hasil analisis kita terkait manajemen kualitas dari maskapai Lion Air. Sebelumnya, di sini ada Axel Rian, Yesi Retnowulan, dan Vicky Ahmad Maulana sebagai masyarakat. Lalu ada Fitrian Ali Putra dan Yusuf Amirullah sebagai pihak maskapai. Lalu ada Devira Azahra sebagai pihak asuransi, dan saya sendiri Sabita Akila sebagai moderator. Di dalam dunia penerbangan, siapa sih yang nggak kenal sama Lion Air? Ya, Lion Air adalah salah satu maskapai terbesar yang ada di Indonesia. Maskapai ini sering menjadi pilihan masyarakat sebagai transportasi perjalanannya. Dari besarnya nama Lion Air, ternyata masih terdapat beberapa catatan penting yang sering dikeluhkan oleh halayak umum. Setidaknya terdapat dua isu yang menjadi buah bibir masyarakat dalam dunia penerbangan maskapai Lion Air. Yang pertama yaitu isu mengenai keterlambatan atau delay yang sering terjadi pada saat melakukan penerbangan menggunakan maskapai ini. Contoh konkret dari adanya masalah tersebut adalah maskapai Lion Air telah menelantarkan ratusan penumpang terhitung mulai dari pukul 7 hingga pukul 4 sore. Nah, menyikapi permasalahan tersebut, pihak maskapai Lion Air akhirnya berani untuk membuka suara mengapa maskapai Lion Air sering mengalami delay. Alasannya datang dari tingginya frekuensi penerbangan maskapai Lion Air dengan berbagai macam pilihan destinasi yang dapat dipilih oleh penumpang serta jam terbang yang cukup tinggi. Apabila satu saja armada pesawat Lion Air mengalami trouble, maka akan mengalami efek domino yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan yang berada di dalam satu rotasi. Lalu yang kedua, permasalahan yang sering dikeluhkan oleh sebagian besar penumpang maskapai Lion Air adalah tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Menurut data yang kami kutip dari KNKT, Lion Air menjadi maskapai yang sering jatuh dalam 20 tahun terakhir. Terhitung dari 26 insiden jatuhnya pesawat penumpang, 3 diantaranya berasal dari maskapai Lion Air. Insiden pertama terjadi pada 14 Januari 2002, insiden kedua terjadi pada 13 April 2013, dan insiden ketiga terjadi pada 29 Oktober 2018. Berdasarkan ketiga insiden di atas, dapat diketahui bahwa 2 dari 3 insiden tersebut diakibatkan karena adanya kesalahan sistem pengoperasian, seperti insiden pertama yang akar permasalahannya terletak pada tidak berfungsinya sensor yang digunakan oleh pilot sebagai petunjuk atau navigasi, dan pada peristiwa ketiga diduga akibat adanya Computer Control Stability System yang dikenal sebagai MCIS, itu Maneuvering Characteristic Augmentation System yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari kasus-kasus tersebut dapat diindikasikan bahwa kualitas dari maskapai Lion Air ini memang masih berada di bawah maskapai lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan pendapat tersebut? Oke, dari pernyataan yang dilontarkan dari tadi, memang betul ya. Itu apa yang dikatakan itu betul. Kalaupun itu dilihat dari beberapa sisi, maskapai Lion Air ini memang dari segi kualitasnya itu bisa dikatakan berada di bawah maskapai lainnya. Ya, yang seperti kita tahu sendiri, maskapai-maskapai lainnya yang eh, tinggi itu kayak gimana. Contoh-contoh keresahan yang paling banyak dialami oleh masyarakat seperti kita, masyarakat awam, itu seperti halnya yang pertama, itu delay tadi. Yang kedua yaitu kecelakaan pesawat terbang yang paling kita takutkan. Yang mungkin itu disebabkan oleh kurangnya keseriusan pihak maskapai Lion Air dalam mengelola manajemen operasinya, terutama di bagian segi kualitasnya. Eh, dari kelalaian tersebut, dampak paling yang mengena itu kepada kita, masyarakat umum. Karena bagi kita itu memicu yang namanya trust issue pada yang namanya Lion Air ini. Akan tetapi, ya ini, terlepas dari namanya, dari image negatif tersebut, saya percaya bahwa manajer operasi dari maskapai Lion Air ini juga berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang sebelumnya untuk masyarakat.
Yang pertama seperti harga yang ditawarkan lebih murah daripada maskapai-maskapai yang lainnya. Yang kedua yaitu destinasi yang cukup bervariatif. Dari kedua hal ini, kita sebagai konsumen itu bebas menentukan kehendaknya sesuai dengan selera kita masing-masing. Kita bisa kemana saja tanpa kepikiran atau berpikir dua kali mengenai kualitas. Karena apa? Karena kita lebih menekankan apa yang namanya kita sampai ke tempat tujuan dengan tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Seperti itu. Baik, namun kita juga harus tahu apakah memang fakta di lapangan terdapat beberapa faktor lain yang membuat konsumen tetap memilih maskapai Lion Air, bukan hanya keterpaksaan belaka. Nah, mungkin dari segi pelayanan di udara atau dari segi lainnya, ya terkadang juga masyarakat ini merasa senang dan cukup puas dengan pelayanan selama mengudara yang dilakukan oleh kru, karena pramugari dan pramugaranya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik atau lucu. Dan tentunya juga mereka ramah pada penumpang. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa manajer operasi maskapai Lion Air ini berhasil memadukan beberapa pilar penting, antara lain yaitu dari segi manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan juga manajemen operasi itu sendiri. Melihat korelasi antara pilar-pilar tersebut yang berusaha untuk diimplementasikan dalam manajemen operasi maskapai Lion Air, yaitu apabila kita menggunakan subjek manusia sebagai media penyampaian arus informasi dan manusia tersebut memiliki power lebih dari segi fisik, dalam arti lain maka akan lebih mudah untuk mencari simpati dari konsumen, sehingga kekecewaan dan juga keresahan yang diakibatkan oleh masalah yang kami jelaskan sebelumnya mampu terdistraksi dengan baik. Nah, dari sini mulai bisa terlihat ya bahwa memang kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lion Air ini tidak sepenuhnya buruk seperti perbincangan negatif yang sering kita dengar. Apa benar begitu? Karena jika kita hanya meninjau dari segi kelebihannya saja, maka hal tersebut tentunya tidak lepas dari tanggung jawab yang besar. Nah, jika kita kembalikan ke permasalahan utama, lantas tanggung jawab apa yang telah didedikasikan oleh pihak Lion Air pada konsumennya? Kalau kita membahas perihal tanggung jawab, ketika delay yang panjang itu terjadi, kami nih, termasuk saya pribadi sebagai konsumen, sebenarnya diberikan opsi atau layanan berupa reschedule dan refund. Cara itu dilakukan apabila masyarakat sudah tidak sabar dalam menunggu keterlambatan. Hal tersebut sengaja untuk diimplementasikan karena pengaturan dan pemantauan dalam lalu lintas udara memang cukup rumit. Jika dipaksakan, maka presentasi untuk terjadi kecelakaan dalam dunia penerbangan kemungkinannya sangat besar untuk terjadi. Lalu mungkin juga timbul pertanyaan baru, mengapa kami enggan untuk melakukan reschedule dan refund tersebut? Ya, jawabannya cukup sederhana, karena perihal waktu sangat berharga bagi kami sebagai penumpang. Seharusnya semua pihak yang terlibat dapat berlaku secara adil. Saya beropini demikian, karena apabila yang terlambat adalah penumpang, maka pihak maskapai tidak mau untuk menunggu dan apatis, menganggap hal tersebut sebagai kelalaian kami karena tidak disiplin dalam memanage waktu yang telah diberikan. Tetapi jika hal tersebut berlaku sebaliknya, kamilah yang harus rela sabar untuk menunggu. Jadi saya sebagai konsumen menyimpulkan beberapa sudut pandang yang kita temukan langsung dari pengalaman masyarakat dan konsumen di lapangan, bahwa faktor-faktor itulah yang mungkin menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kami mengapa masih tetap memilih dan mempercayakan kebutuhan dalam alat transportasi umum berupa pesawat terbang pada maskapai Lion Air. Dan terakhir, menurut saya yang perlu ditelaah oleh pihak yang terlibat, jika ingin umur perusahaannya bertahan cukup panjang, saran saya mungkin untuk meningkatkan kualitas pada produk, terutama yang berupa jasa, pihak maskapai perlu untuk meninjau apakah pelayanan yang diberikan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan nilai kebermanfaatan lebih bagi kedua belah pihak. Nah, itu benar juga. Memang seharusnya pihak Lion Air harus memfasilitasi adanya reschedule dan refund apabila terjadi delay. Nah, dari situ semakin menguatkan bahwa Lion Air ini ternyata juga memiliki sisi kualitas pelayanan yang cukup baik.
Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa terjadinya masalah yang membuat image masyarakat buruk terhadap Lion Air adalah dari kualitas internal pesawatnya yang berdampak pada penumpang seperti domino effect. Nah, untuk menanggapi pernyataan tersebut, respon apa yang bisa diberikan oleh pihak Lion Air itu sendiri? Baik, menanggapi hal ini ya, sebenarnya masih banyak yang belum tahu bahwa pihak maskapai tentunya tidak tinggal diam dengan keluhan-keluhan yang tertuju pada kami. Seperti yang dikatakan bahwa image buruk masyarakat berakar dari kualitas internal pesawat. Dan itu memang benar adanya. Memang faktanya sebagian besar permasalahan delay itu diakibatkan karena adanya kerusakan komponen pesawat. Maka dari itu, untuk meminimalisirnya, pihak kami ini melakukan program pengecekan dan perawatan seluruh armada pesawat secara rutin yang dilakukan di pusat perawatan pesawat Lion Air Group yang berada di Batam Aeroteknik dan di Bandar Udara Base Station. Nah, di sana seluruh prosedur yang dilakukan telah mengikuti aspek keselamatan pengerjaan seluruh tahapan sampai selesai. Dan beberapa tahapan itu seperti pengecekan yang mulai dari pengecekan mesin, pemeliharaan komponen pesawat, dan pengecekan pesawat cadangan. Mungkin gitu. Jadi saya mendoakan sebenarnya tuh pihak kami Lion Air sendiri itu bisa dibilang main-main ya untuk menghilangkan image negatif tersebut. Nah, sehingga dalam menjaga kualitas internal pesawat, ya Lion Air atau pihak kami ini tidak hanya berfokus pada komponen-komponen pesawatnya saja, melainkan kami juga berfokus pada sumber daya manusia atau teknisi yang melakukan perawatan dan pengecekan pesawat. Mengapa demikian? Hal ini tuh karena apabila teknisi yang dikerjakan tidak dapat bekerja dengan baik atau dengan kata lain, teknisi yang digunakan ini masih amatir dan pengetahuan akan pesawat dan seluruh komponennya itu masih kurang, maka hasilnya tentu tidak dapat maksimal. Nah, untuk itu di sini kami pihak Lion Air sendiri itu berpikir bukan hanya untuk kualitas armadanya saja yang perlu dijaga dan ditingkatkan, tetapi juga para teknisi pesawat nih yang mengerjakannya nih harus dilatih juga. Nah, untuk itu kami ini memperlakukan program wajib pelatihan atau mandatory training untuk seluruh teknisi yang dilakukan secara langsung. Nah, tetapi semenjak adanya COVID-19 ini, program wajib pelatihan ini dilakukan secara online juga. Itu. Baik, jadi dapat dikatakan bahwa pihak maskapai pun tidak tinggal diam ya terhadap isu negatif yang berkembang di masyarakat ini. Tetapi mereka juga pelan-pelan mengevaluasi pelayanan dalam rangka meminimalisir keluhan dari pengguna maskapai ini. Nah, tapi di sini ada pertanyaan terakhir, apakah ada jaminan yang diberikan oleh pihak Lion Air terhadap penumpangnya, di mana hal ini tentunya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang Lion Air itu sendiri. Di sini saya menegaskan bahwa mengenai jaminan agar penumpang merasa aman dan nyaman, pihak Lion Air melakukan tindakan yakni menggayat kerjasama dengan kami. Jadi kami dari PT Asuransi Simasnet mempersembahkan kepada pengguna maskapai Lion Air asuransi yang diberi nama Lion Air Travel Insurance. Jadi di asuransi ini evakuasi medis darurat, keterlambatan penerbangan, kerusakan dan kehilangan bagasi, pengurangan waktu perjalanan, dan masih banyak lagi. Dengan membayar premi yang telah ditetapkan oleh pihak kami, maka penumpang dapat memperoleh jaminan-jaminan tersebut. Dan kerjasama dengan kami dari PT Asuransi Simasnet inilah yang menjawab pertanyaan mengenai jaminan bagi penumpang agar merasa nyaman dan tenang selama menggunakan maskapai Lion Air. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa dari masalah-masalah yang terdapat di Lion Air ini memberikan dampak kepada masyarakat atau konsumen seperti memicu terjadinya trust issue terhadap maskapai Lion Air yang menyebabkan turunnya tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen. Akan tetapi pihak maskapai telah mampu mengatasi ketidakpuasan konsumen tersebut dengan menawarkan harga tiket yang lebih murah, memberikan opsi perjalanan yang lebih banyak, memberikan kualitas pelayanan yang baik, dan dengan adanya jaminan berupa reschedule dan refund. Selain itu, pihak maskapai juga berusaha meminimalisir terjadinya kecelakaan dengan rutin melakukan perawatan dan pengecekan seluruh armada pesawatnya. Selain itu, pihak Lion Air juga memberlakukan program wajib pelatihan untuk seluruh teknisi
agar dalam melakukan perawatan dan juga pengecekan pesawat itu dapat secara lebih efektif dan efisien. Pihak maskapai juga bekerja sama dengan PT Asuransi Simasnet dengan tujuan agar para penumpang lebih nyaman dan terlindungi dalam melakukan perjalanan. Wah, tidak terasa nih ya, kita sudah berdiskusi cukup lama. Semoga dari apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri kegiatan diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.